Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala Rabb kita. Pertemuan yang seharusnya mendatangkan syukur kita kepadanya. Terima kasih kita kepada Rabb kita karena telah memberikan kepada kita banyak karunia yang kita tidak sanggup untuk membalasnya. Mulai dari usia, umur yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Belum lagi kesehatan, tetapi yang paling utama adalah taufiknya, hidayahnya, yang itu sangat kita butuhkan untuk kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Sehingga pada malam hari ini kita ngaji seperti sebelumnya, mempelajari perjalanan hidup dari utusannya manusia pilihan, yang di sana banyak sekali pelajaran hidup yang kita bisa memetiknya, kemudian kita bercermin darinya. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, agar kita senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu agamanya, istiqomah dalam beribadah, istiqomah senantiasa berada di atas jalannya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang adalah kita mengikutinya, menaatinya. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya, salah satu tanda keselamatan dari banyak tanda-tanda keselamatan lainnya yang kita semuanya mengimani, membenarkan bahwa kehidupan akhir itu sangat berat. Ketika ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita mendapatkan keamanan dari Allah Ta'ala dan seterusnya jalan kita lapang sampai tiba di surga Allah Ta'ala. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita malam hari ini adalah hijrah ke Habasyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semuanya mengetahui bahwa kaum muslimin mendapati banyak sekali tekanan ketika mereka tinggal di Mekah. Kita sudah mempelajarinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapati tekanan, baik fisik juga batinnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun juga sama. Mereka mendapati tekanan baik fisik pun juga dengan batinnya, yang sulit sekali untuk kita gambarkan betapa pedih yang mereka rasakan. Kita mendengar apa yang mereka terima, kita miris mendengarnya, maka bagaimana kita melihatnya? Ibnu Ishaq berkata, maka tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang menimpa para sahabatnya, bala, fitnah, ujian yang diterima oleh para sahabatnya. Tapi di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri justru dia tidak mendapatkan yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga mendapatkan penjagaan dari pamannya Abu Thalib. Ya, sedangkan
sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan perlindungan kepada para sahabatnya dari siksaan, dari fitnah, dari gangguan. Seperti kisah yang pernah kita dengar, bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Yasir dan keluarganya mendapatkan siksaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda, "Isbiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabron ya ahla Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah di surga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa melepaskan siksaan dari mereka sampai akhirnya Yasir bapaknya Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma meninggal. Kemudian juga Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir pun juga akhirnya meninggal. Syahidah pertama dalam Islam, wanita yang syahid pertama dalam Islam. Itu diantara contohnya. Adapun gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik, maka tidak. Nah, ketika mendapati seperti ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Lau kharajtum ila ardil habasah." Sekiranya kalian pergi menuju ke negeri Habasah. Karena di sana ada seorang malaikat yang tidak akan menganiaya seorang pun yang tinggal di negerinya. Itu adalah negeri yang dipenuhi dengan keadilan. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar bagi kalian ketika kalian tinggal di sana. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda seperti ini, yakni tatkala turun firman Allah surat Az-Zumar ayat 10. Turun firman Allah surat Az-Zumar ayat 10. Di mana Allah berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah berfirman, bagi orang-orang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, maka bagi mereka hasanah, kebaikan, surga. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya saja orang-orang yang sabar itu akan dibalas kesabaran mereka dengan balasan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah setelah turun ayat ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan masukan kepada para sahabat agar mereka hijrah ke Habasyah karena Raja Najasyi, yakni Ashamah, sangat dikenal dengan keadilannya. Tidak berbuat aniaya kepada seorang pun yang tinggal di negerinya. Keadilannya nanti akan kita lihat bagaimana ketika beliau yang akhirnya masuk Islam, ya kan, memutuskan perselisihan antara utusan Quraisy ya dengan orang-orang Islam yang ada di sana yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Akan kita lihat betapa adilnya beliau ketika memutuskan suatu perkara. Nah, akhirnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu kaum muslimin dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Habasyah. Ini terjadi dalam Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Ya. Nah, ini adalah gelombang pertama para sahabat yang hijrah menuju ke Habasyah. Ada 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ada juga Abdurrahman bin Auf. Ada juga Abu Hudzaifah Utbah bin Rabi'ah bersama dengan istrinya Sahlah bin Suhail. Ada juga Az-Zubair bin Al-Awwam. Ada juga Mus'ab bin Umair. Ada juga Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada juga Utsman bin Mad'un. Ada Amir bin Rabi'ah. Demikian juga dengan istrinya. Nah, mereka inilah gelombang pertama yang hijrah menuju ke negeri Habasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya,
perihal sahabat Utsman dan putrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma awwala baitin hajara fi sabilillahi ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Sesungguhnya dia adalah keluarga yang pertama hijrah di jalan Allah selepas Ibrahim dan Lut alaihi wassalam. Sebagaimana kita tahu dalam kisah para nabi, kisahnya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah bersama dengan istrinya meninggalkan negerinya. Demikian juga dengan Nabiullah Lut alaihissalam diperintahkan untuk keluar bersama dengan keluarganya sebelum Allah SWT membinasakan kaumnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, disebutkan dalam Ar-Rahiq Al-Maktum bahwa mereka ini pergi di kegelapan malam, mengendap-endap, sehingga tidak ada satupun orang Quraisy yang mengetahui kepergian mereka, keberangkatan mereka. Jadi mereka pergi di tengah malam dengan mengendap-endap, tidak ada satupun orang Quraisy yang mengetahui mereka. Akhirnya mereka tiba di Asyuaibah. Asyuaibah itu adalah pelabuhan, ya, pelabuhan. Jadi tempat berlabuhnya kapal. Kalau sekarang tempat yang berada di sisi selatannya Jeddah. Pada masa dulu Syuaibah ini adalah tempat sandarnya kapal-kapal yang pergi menuju ke tanah Afrika. Kalau pada masa sekarang, ya, pelabuhannya itu adalah Jeddah. Nah, di antara mereka ada yang berjalan, di antara mereka ada yang berkendara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwa gelombang pertama muhajirin yang hijrah menuju ke Habasyah ini, mereka mendapati 2 kapal yang hendak berdagang, sehingga mereka pun naik kapal tersebut hingga sampai tiba di negeri Habasyah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, akhirnya orang-orang Quraisy yang sebelumnya mengetahui bahwa mereka telah keluar, kemudian mereka mengejarnya, mereka tidak sampai mendapati mereka, ya kan? Dan akhirnya gelombang pertama muhajirin fisabilillah ini tiba di Habasyah. Mereka berkata, wa qadimna ardul Habasyah, maka kami pun tiba di negeri Habasyah. Kemudian kita jawarna biha khairajar, kita tinggal di sana, ya, bertetangga, bersebelahan dengan sebaik-baik tetangga. Tidak seperti ketika berada di Mekah. Ya, kita sendiri pernah menyampaikan bagaimana perlakuan Abu Lahab kepada keponakannya sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan yang sangat tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan. Ya, berapa kali disebutkan bahwa dia sampai melempari bejana, ya, atau tungku yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya masak, ya kan, dengan kotoran unta. Ya, itu adalah penghinaan. Itu adalah pelecehan. Ya. Nah, bukan tetangga yang baik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan dalam satu riwayat, kalian ini tetangga seperti apa? Perlakuannya kok seperti itu. Nah, adapun ketika para muhajirin ini, orang-orang hijrah pertama ke Habasyah, sampai di Habasyah, mereka mengatakan, dan kami tiba di negeri Habasyah, kami tinggal bersebelahan dengan sebaik-baik tetangga. Amanna ala dinina, dan kami merasa aman dengan agama kita. Wa abadna Allah Ta'ala, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. La nu'dha wa la nasma' syai'an nakrahu. Kami tidak disakiti, kita tidak juga mendengarkan sesuatu yang kami benci. Ya. Jadi itu, ini yang dirasakan oleh orang-orang hijrah. Jadi mereka tinggal bertetangga dengan sebaik-baik tetangga. Mereka merasa aman dengan agama mereka. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak seperti saudara-saudara kita, ya, misalkan berapa tahun yang lalu di Cina, orang untuk puasa saja dia tidak aman. Dia tidak aman. Ya, ada kekhawatiran nanti kalau dipaksa untuk berbuka, ya, menegakkan sholat. Kita di daerah minoritas saja menegakkan sholat itu senantiasa diawasi. Ya, nah, beda dengan ketika berada di Mekah.
diintimidasi dengan perkataan pun dengan perbuatan, ya kan? Mereka juga disakiti, bahkan mereka juga sering mendekatkan perkataan yang tidak baik. Tapi beda ketika berada di Habasyah, mereka tidak mendengarkan itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak lama tinggal di sana. Hanya beberapa bulan saja, kemudian kembali ke Mekah. Ya, kemudian kembali ke Mekah. Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa kembalinya mereka ke Mekah karena tersiar informasi bahwa penduduk Mekah itu masuk Islam. Jadi tersiar informasi, tersebar informasi bahwa penduduk Mekah itu masuk Islam. Ya, yakni dengan adanya peristiwa sujudnya orang-orang yang berada di Mekah bersama dengan Nabi SAW. Ya, tetapi kisah ini, yakni kisah Al-Gharanik, ya Al-Gharanik, ya itu dikenal dengan Al-Gharanik, ya itu kisah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kisah yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan bahwa kisahnya itu tidak tetap. Ya, jadi kisahnya tidak tetap. Ya, tetapi bukan kisah sujudnya mereka, tetapi tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy yang menuduh bahwa setan telah membisiki mereka semua yang hadir ketika itu untuk sujud bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kisah ini disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisahnya bagaimana? Yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu jarang membacakan secara terang Al-Qur'an di hadapan penduduk Mekah. Hanya sebelumnya sudah kita sampaikan ketika berada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat Al-Qur'an. Turun kepada beliau surat ini disampaikan kepada para sahabat. Turun surat ini disampaikan kepada para sahabat. Selebihnya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menawarkan kepada mereka Islam di pasar, ya kan? Kemudian di tempat-tempat keramaian, di masjid, di sekitar Ka'bah, menawarkan Islam. Tapi setiap kali menawarkan Islam, maka mesti di belakangnya ada Abu Lahab yang senantiasa memprovokasi agar tidak mempercayainya, tidak mengimaninya, dengan mengatakan pendusta dan lain sebagainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jarang membacakan Al-Quran di hadapan khalayak yang banyak. Sampai suatu ketika, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bacakan surat An-Najm. Ya, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bacakan surat An-Najm di tempat kumpulnya manusia. Ketika itu berada di dekat Ka'bah. Ya, ketika itu berada di dekat Ka'bah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakannya mulai dari awal surat sampai akhir. Dan kalau kita ngerti adab, ngerti sastra, kita akan tahu betapa indahnya surat An-Najm dan juga surat-surat yang lainnya. Kalau kita membaca surat pendek ya di Juz Ammah, surat-surat itu sangat indah dari sisi syairnya, dari sisi maknanya. Ya, dan memang benar bahwa Al-Quran itu mukjizat, melemahkan, mengalahkan apapun, sastra sebaik apapun, sastra sebagus apapun. Demikian juga dengan kandungannya, mengalahkan apapun. Sama ketika Nabi SAW bacakan surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Akhirannya itu sama. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Arab itu akhirannya adalah alif, ya. Kalau kita belajar nahwu Jawa namanya alif bengkong. Nah, akhirnya yang hadir ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya, semuanya tertawan. Ya, jadi semuanya tertawan. Ketika mendengarkan kalamullah, semuanya tertawan. Ketika itu tertawan. Enggak ada yang tidak mendengar. Jadi semuanya mendengar. Sampai pun orang yang sibuk ketika mendengarkan bacaan itu semuanya mendengarkan. Ya, seolah-olah
apa yang disampaikan Nabi SAW telah menawan mereka, menawan hati mereka. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW sampai akhir dari surat An-Najm itu, ayat ke-62, di situ adalah ayat sajdah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi SAW sujud sajdah. Nabi SAW sujud sajdah. Nah, ketika sujud sajdah itulah siapapun yang hadir ketika itu tidak bisa menguasai dirinya untuk tidak sujud bersama dengan Nabi SAW. Ya, jadi tidak bisa menguasai dirinya untuk tidak sujud dengan Nabi SAW. Semuanya sujud ketika itu. Karena mulai dari awal mendengarkan betapa indahnya yang dibacakan oleh Nabi SAW, betapa dalamnya kandungan yang dibaca oleh Nabi SAW. Tidak seperti syair-syair yang lainnya. Al-Quran itu kalau kita misalkan mau belajar adab ya, beda. Ya, kandungannya jauh lebih dalam. Maknanya dalam. Ya kan? Nah, akhirnya ketika melihat Nabi SAW yang sudah kita lanjutkan. Jadi tidak ada yang bisa menguasai dirinya. Akhirnya mereka sujud bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini yang akhirnya sampai ke para muhajirin Habasyah bahwa penduduk Mekah itu masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Karena setelah peristiwa itu, yang tidak hadir di tempat itu mengatakan, yang hadir telah tersihir dengan sihirnya Muhammad. Ya, telah tersihir dengan sihirnya Muhammad. Jadi mengatakan seperti itu. Akhirnya diprovokasi, ya kan? Jadi mereka diprovokasi bahwa mereka ini telah dimasuki sama setan, ya kan? Dan sampai mengikuti ajarannya Muhammad. Akhirnya yang terprovokasi pun kembali kepada ajaran mereka atau kepada agama mereka. Nah ini khotaliman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi berita yang sampai kepada orang-orang yang hijrah di Habasyah tidak demikian. Tidak demikian. Ya, jadi tidak demikian. Bahwa mereka masuk Islam, maka dari itu akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ya, berapa bulan setelah mereka pergi menuju ke Habasyah. Nah, tatkala mereka berada di dekat Mekah, mereka mengetahui bahwa hakikatnya tidak seperti itu. Akhirnya sebagian dari mereka kembali ke Habasyah, namun sebagian lagi tetap masuk ke Mekah dengan perlindungan dari tetangga mereka atau dari orang Quraisy yang mereka percaya. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Tapi kisah ini tidak tetap, memang juga diperselisihkan ya kaitannya dengan tuduhan bahwa mereka semuanya kena sihir ya, kena tipuan dari setan. Nah, akhirnya ketika gangguan yang dialami oleh kaum muslimin semakin bertambah. Jadi ketika gangguan yang dialami oleh kaum muslimin semakin bertambah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk kaum muslimin hijrah yang kedua kalinya. Jadi merintahkan kaum muslimin untuk hijrah kedua kalinya menuju ke Habasyah. Akhirnya periode yang kedua inilah mencapai 83 orang. Kemudian wanitanya mencapai 18, ada mengatakan 19. Nah, ketika orang Quraisy mengetahui hal ini, akhirnya dia mengutus 2 orang yang ahli dalam komunikasi, dalam bicara. Ya, mereka adalah juru bicaranya orang-orang Quraisy. Mereka ahli bersilat lidah. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Dia adalah sahabat Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang sebelumnya masih dalam kemusyrikan. Tapi akhirnya nanti keduanya juga masuk Islam. Nah,
Hijrah yang kedua ini tidak lebih ringan dari yang pertama, justru lebih berat. Jadi ketika hijrahnya mereka lebih berat jika dibandingkan dengan yang pertama. Jika dibandingkan dengan yang pertama lebih berat. Ya. Tapi akhirnya mereka sampai di Habasyah. Maka setelah itu orang Quraisy menyuruh dua orang ini. Sambil mereka membawa banyak hadiah yang tidak diberikan kepada Najasyi. Demikian juga diberikan kepada para patrik mereka atau para para pastur ya, atau para biarawan yang ada di sekelilingnya Najasyi. Karena memang Najasyi ini adalah pemeluk Nasrani. Kemudian di sekelilingnya ada orang-orang ahli ibadah ya. Dalam kitab-kitab disebutkan, dalam kitab tarikh disebutkan Batorikoh. Batorikoh itu patrik ya. Mungkin menerjemahkannya dengan pastur atau pelayan dan lain sebagainya. Nah, dua orang ini ketika tiba di Habasyah, mereka akhirnya memberikan riswah. Yang pertama adalah kepada patrik-patrik tadi, Batorikoh tadi, ya, agar mereka mendukung dua orang ini untuk berbicara kepada Raja Najasyi, agar Raja Najasyi membenarkan mereka untuk membawa kembali orang-orang keluarga mereka yang datang ke negeri dia. Nah, akan tetapi Najasyi tidak tergesa-gesa dalam memberikan pendapat. Ya, tidak tergesa-gesa dalam memberikan pendapat. Mungkin pada kesempatan yang akan datang insya Allah Ta'ala, karena ini pelajarannya juga panjang, banyak, nanti akan kita sebutkan ya percakapannya di antaranya. Ya, tapi di sini nanti sebagiannya. Nah, Raja Najasyi tidak tergesa-gesa dalam memberikan pendapatnya, tetapi dia ingin mendengarkan dari kedua belah pihak. Jadi mendengarkan dari kedua belah pihak apa yang sedang terjadi di antara mereka. Makanya inilah yang menjadi sebab dia dijuluki sebagai raja yang adil. Dia tidak serta-merta memutuskan, mendengarkan berita dari satu sisi tanpa mendengarkan berita dari sisi yang lainnya. Ya, kita pun seharusnya seperti itu. Kalau mendengarkan ada orang yang mengatakan ini, maka jangan langsung menerima, tetapi tunggu dari yang lainnya. Ya, agar kita bisa berbuat adil, berada di tengah, kemudian bijak dalam memutuskan. Nah, akhirnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah sepakat bahwa yang menjadi juru bicara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika Najasyi berkata kepada mereka, ini agama apa yang kalian tinggalkan kaum kalian dalam agama mereka? Kamu tidak masuk dalam agama kaum kalian dan kamu tidak masuk dalam agamaku. Kamu tidak masuk dalam agama kaum kalian dan kalian juga tidak masuk dalam agamaku. Demikian juga tidak masuk dalam agama-agama yang ada saat ini. Ya, ini agama apa? Maka Ja'far mengatakan, ya ini secara global, insyaallah detailnya pada pertemuan yang akan datang. Wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami ini dulu adalah kaum yang jahiliyah. Ya, yang diliputi dengan kebodohan. Kami menyembah patung. Kami makan bangkai. Wa na'til fawahisha, kami biasa melakukan kekejian. Naqta'ul arham, kami biasa mutus rahim. Nasi'ul jiwar, kami biasa menyakiti tetangga. Ya kan? Wa ya'kulul qawiyya minna ad-dha'if. Dan orang yang kuat di antara kita itu biasa memangsa yang lemah, itu biasa. Wa kunna ala dzalika, dan kita terus seperti itu hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, hingga Allah utus seorang rasul dari kalangan kita. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya, nasab yang paling mulia, dia orang paling mulia. Kami tahu sidqahu, kejujurannya, kami tahu amanahnya, kami tahu ifafahnya, kehormatannya. Ya, jadi kami tahu ya nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu amanahnya, kami tahu kehormatannya, ifah. Kemudian dia ngajak kepada kita kepada Allah, ngajak kita kepada Allah agar kita menyembah kepada Allah saja. Ya, tidak seperti kaum kita yang menyembah kepada Allah dan juga berhala-berhala yang ada di sekeliling kita. Ya, dia juga ngajak kita untuk menyembah kepada Allah, kemudian melepaskan
apa yang selama ini dilakukan oleh kita dan orang tua kita. Menyembah bebatuan, menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Nah ini, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala secara garis besar, yang mungkin nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan juga bahas ya detail daripada perkataan dia. Nah para jamaah, akhirnya setelah khiwar ini Raja Najasyi ya memutuskan untuk tetap menerima mereka semuanya tinggal di negeri Najasyi ya di Habasah, dan utusan orang-orang Quraisy ini pun kembali dalam keadaan hampa ya, gagal ya atas usaha mereka untuk mengembalikan saudara-saudara mereka orang-orang beriman ke negeri mereka. Para jamaah, banyak pelajaran dari kisah ini. Banyak pelajaran dari kisah ini, dan karena pelajarannya juga banyak, mungkin nanti akan kita bagi 2 pertemuan, ya kan? Yang pertama, peristiwa ini memberikan kepada kita gambaran, ya, kalau akidah itu lebih utama jika dibandingkan dengan harta, keluarga, dan juga tanah air kita. Ketika para sahabat Rasulullah SAW itu tidak memungkinkan ibadah kepada Allah Ta'ala, merasa tidak aman, tidak tenang di Mekah, sebabnya karena senantiasa mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy, ya, maka tidak ada pilihan kecuali meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, hanya untuk menyelamatkan akidah, hanya untuk menyelamatkan agama. Jadi sekali lagi, ini adalah gambaran bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu lebih mendahulukan menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah daripada menyelamatkan harta, keluarga, demikian juga dengan tanah kelahirannya. Kita pun juga harus punya prioritas seperti itu. Ketika kita tidak bisa menjaga agama kita, ya kan, tidak bisa menjaga akidah kita. Kalau kita berada di tempat itu, agama kita akan rusak, akidah kita akan rusak. Sudah hijrah. Ya, jadi hijrah. Sebagaimana halnya para sahabat radhiyallahu ta'ala hijrah. Ingat, bumi Allah itu luas. Jadi bumi Allah itu luas. Mereka lebih memilih menyelamatkan akidah mereka dan meninggalkan tanah kelahiran mereka, keluarga mereka, hanya untuk menjaga agama mereka. Kita misalkan kerja di satu tempat, kemudian kita nggak bisa jaga agama kita, sudah pindah ke tempat yang lain. Rizki Allah itu bukan hanya di satu tempat, ya kan? Rizki Allah itu bukan di satu tempat. Ingat, rizki Allah bukan di satu tempat, tapi rizki Allah itu ada di langit. Tinggal kita minta kepada Allah. Ketika kita tidak bisa menjaga agama kita, tidak bisa menjaga akidah kita, sudah pindah. Ya, pindah tidak harus misalkan keluar dari tempat itu. Kalau misalkan kita bisa pindah bagian, pindah bagian. Kalau kita bisa pindah cabang, kita pindah cabang. Saya di tempat sana saja, di sana orang-orangnya ahli sholat semua, nggak jadi masalah. Karena yang paling utama itu dalam hidup kita adalah bagaimana agama kita terjaga. Jadi agama kita terjaga, karena ini yang nanti akan kita bawa ketika kita kembali kepada pencipta kita, Allah Jalla wa'ala. Di tempat kita kerja nggak ada orang yang sholat, nggak ada orang yang sholat. Kita ajak sholat, nggak ada yang mau sholat. Bahkan kita mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya misalkan, ya sudah kita pindah. Ya, sudah kita pindah. Isinya demikian. Tapi kalau misalkan kita bisa mempengaruhi yang lainnya, ya kan, maka tentu baik. Ini nanti ada pelajaran yang lain disebutkan dalam kitab ini dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dikatakan dalam kitab ini, apa yang kita katakan kepada orang-orang meninggalkan negeri mereka, negeri kaum muslimin, mereka hijrah dari negeri mereka ke negeri orang-orang kafir. Karena kagum dengan kemajuan dunia mereka. Ya, para sahabat ini saja, mereka meninggalkan negeri mereka
ke negeri yang aman agar mereka bisa mengamalkan agama mereka, bisa menjaga agama mereka, bisa menjaga akidah mereka. Apa yang kita katakan kepada orang-orang yang justru meninggalkan negeri mereka, di situ mereka bisa ibadah, gampang ibadah, ke negeri orang-orang kafir karena kagum dengan kemajuan mereka, kemajuan ilmu pengetahuan mereka, kemajuan materi mereka. Apa yang kita katakan kepada mereka? Justru mereka ini telah menyelisihi generasi terbaik dari umat ini. Ya, para sahabat ke Habasyah untuk mencari keamanan agar mereka bisa ibadah. Ya, kemudian dari sana mereka nanti akan membentuk masyarakat Islam. Ya, membentuk masyarakat yang baik. Ya, tapi justru kita mendapati orang-orang ada yang justru meninggalkan negeri mereka, di sana mereka bisa menerapkan agama mereka, menjaga agama mereka, menjaga akidah mereka ke negeri yang di sana Islam tidak bisa diterapkan. Kebalik. Makanya para jamaah, kalau misalkan saya ingin kuliah ke luar negeri, saya ingin mencari ilmu ke luar negeri, cari negeri Islam. Cari negeri di mana kita di sana bisa menegakkan sholat berjamaah. Cari negeri di sana kita bisa mencari ilmu agama. Misalkan kita ingin mencari pengetahuan umum misalkan. Ya. Cari di negeri yang mana kita bisa menegakkan sholat berjamaah. Bisa berkumpul dengan sama kaum muslimin. Ya kan? Untuk sama-sama menjaga agama dan akidah kita. Kalau tidak, maka jangan. Sayang, eman. Kita harus sayang dengan agama kita. Kita harus sayang dengan akidah kita. Kita hidup sekali di dunia. Kita tidak tahu apakah kita akan meninggal di negeri itu ataukah kita meninggal di negeri kita. Kita tidak tahu. Kalau di negeri yang kita tidak di sana kesulitan menerapkan sholat berjamaah, nggak ada majelis ilmu dan lain sebagainya, ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Ya, jadi jangan sampai demikian. Sayangi agama dan akidah kita. Kecuali kalau terpaksa, nggak ada lagi kecuali harus ke sana misalkan. Kecuali harus ke negeri barat, nggak ada lagi sudah. Ya sudah, bertakwa kepada Allah semampunya. Mohon kepada Allah agar diberikan pilihan yang baik. Ya, agar diberikan pilihan yang baik. Kalau tidak, maka sayangi agama kita, sayangi akidah kita. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita kagum dengan perkembangan materi, ya, perkembangan dunia, ya, perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya sampai kita tinggalkan negeri kita, kemudian belajar di sana nggak ada komunitas kaum muslimin yang bisa kita sama-sama menjaga agama dan akidah kita. Di sana tidak ada komunitas kaum muslimin yang kita bisa menegakkan sholat berjamaah, di sana tidak ada komunitas kaum muslimin yang bisa saling menasihati satu dengan yang lainnya. Sudah, jangan. Sayangi agama kita. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga. Keluarnya para sahabat dari Mekah menuju Habasyah seolah-olah menjelaskan kepada kita bahwa mereka telah mempraktekkan seorang muslim itu tidak dibentuk oleh masyarakat yang non-muslim yang menyelisih agama mereka. Tetapi seorang muslim itu malah membentuk masyarakat menjadi masyarakat muslim. Bal huwallazi yas'a ila takyifi tilkal mujtama'at. Jadi seorang muslim itu yang harus membentuk masyarakat. Ya, litasbaha islamiyatan, agar menjadi Islam. Antum tinggal dimanapun harus bentuk masyarakat muslim. Harus bentuk masyarakat muslim. Kita tinggal dimanapun harus bentuk masyarakat muslim. Ya, jadi hijrahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari Mekah menuju ke Habasyah untuk menjaga agama dan membentuk masyarakat di sana. Ya, ketika berada di Mekah, mereka tidak bisa bentuk, justru malah khawatirnya nanti dibentuk oleh lingkungannya, maka mereka hijrah. Sehingga seorang muslim itu harus bisa membentuk masyarakat.
Atau contoh yang paling sederhana, ya disebutkan dalam kitab ini. Ketika kita bermajlis dengan satu majlis, ketika kita kumpul dengan orang-orang, di sana ada kemungkaran. Ya, di sana ada kemungkaran. Kalau dia diam saja, ya, sedangkan dia tetap bersama dia nanti akan terpengaruh, dia nanti akan terbentuk oleh majelisnya itu. Tapi kalau dia mengingkarinya, ya kan? Kalau dia mengingkarinya, maka dia akan bisa membentuk majelis itu. Ketika kita tidak bisa membentuk majelis itu, ya kan? Kita tidak bisa mengingkari majelis itu, kita tidak bisa membentuk majelis itu, tidak bisa mengingkari majelis itu. Ya sudah, kita tinggalkan majelis itu. Ya, contoh misalkan kita kerja, kita kumpul dengan orang-orang seperti ini. Ya, maka kita harus bisa membentuk mereka. Waktunya sholat, ayo berhenti semuanya sholat. Ya, ayo berhenti semuanya sholat. Sholat yang kita lakukan nggak akan mengurangi rezeki kita. Dan kita kerja terus nggak sholat tidak akan menambah rezeki kita. Misalkan kita katakan seperti itu, ayo semuanya pergi sholat, ayo berhenti. Bentuk masyarakat Islam di tempat kita kerja. Ya, sama seperti yang kita lakukan di rumah, sama. Ya, yang kita lakukan di tempat kerja pun sama seperti itu. Atau di majelis ada rapat dan lain sebagainya. Ada rapat dan lain sebagainya. Waktunya sholat, sudah sholat. Ya. Kemudian ketika ada kemungkaran, misalkan kita lakukan ini, coba kita terapkan ini, tidak boleh, tidak boleh. Itu ada unsur zalimnya. Di sana ada ketidakjujurannya. Ya kan? Nah, ini namanya membentuk masyarakat. Harus kita lakukan. Kalau nggak bisa, ya sudah tinggalkan. Nggak ada baiknya bermajelis dengan orang-orang seperti itu. Ya. Nah, demikian juga ya, kita tinggal di mana, maka tugas kita adalah sebagaimana halnya salafus saleh terdahulu membentuk masyarakat yang berada di sekitar situ. Mengingkari kemungkaran mereka ya dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum munkar, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka rubah dengan tangannya. Fa lam yastati fa bilisani, kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Fa lam yastati fa biqalbihi wa dzalika taful iman, dan jika tidak bisa maka dengan hatinya, itulah selemah-lemah iman. Ya harus. Ya, jadi harus. Jadi kita kondisikan sekitar kita ini agar menjadi masyarakat islamiyatan litasbaha islamiyatan, agar menjadi masyarakat Islam. Kalau enggak bisa dan itu mengkhawatirkan kepada diri kita, agama kita, sudah tinggalkan. Cari tempat yang lain, hijrah tempat yang lain. Ya, seperti itu. Di tempat kerja pun sama. Kita kumpulannya ya kan dengan orang-orang yang baik. Orang yang senantiasa menegakkan sholat, orang yang senantiasa meninggalkan maksiat. Ya kan? Harus seperti itu. Kalau enggak ada, harus kita bentuk. Harus kita bentuk. Ya, jadi harus kita bentuk. Dan itu semuanya adalah tugas kita setiap orang Islam. Ya, bukan hanya sekedar yang penting saya soleh untuk diri saya sendiri. Enggak, kita harus menjadi ya orang-orang yang muslih, orang-orang yang memperbaiki masyarakat kita, sama seperti generasi sahabat terdahulu. Ini sebenarnya bukan hanya tugasnya Nabi, ini juga tugas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam menyebarkan Islam. Maka kita pun sama. Ya, bukan berarti biarkan mereka seperti itu, saya tak sholat sendiri, saya tak puasa sendiri, ya kan? Saya tak menghindari kemungkaran sendiri, tapi lingkungannya dibiarkan seperti itu. Enggak. Setiap orang dari kita punya tanggung jawab, ya kan? Di sekitarnya. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Pelajaran yang ketiga yang harus kita perhatikan. Kita ini punya tanggung jawab. Kemudian yang keempat, fi mulahaqati kufari Quraisy lis sahabah fil habasah. Orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan ya untuk mengembalikan para sahabat dari Habasah ke Mekah. Kemudian ini berarti bisa kita terjemahkan bahwa orang-orang kafir Quraisy masih tetap memusuhi mereka walaupun mereka sudah hijrah dari Mekah menuju ke Habasah.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa permusuhannya itu bukan pribadi. Laisat adawah syakhsiyah. Ini bukan permusuhan pribadi, tetapi adawah diniyah. Ini adalah permusuhan agama. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ketika mengutus utusan agar mengembalikan pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Habasyah ke Mekah, menunjukkan bahwa ini bukan permusuhan pribadi, tetapi sudah permusuhan agama. Karena kalau permusuhan pribadi, laukanat ada wasaksiyah, la farihal kufar, maka orang kafir senang. Oh, mereka sudah pergi, sudah selesai sudah. Mereka sudah pergi. Biarkan mereka pergi. Itu kalau permusuhannya pribadi. Ya kan? Tetapi sekali lagi usaha mereka untuk mengembalikan orang-orang Muslim yang hijrah dari Mekah ke Habasyah agar mereka kembali ke Makkah, itu menunjukkan bahwa ini bukan lagi permusuhan pribadi, tapi ini permusuhan agama. Karena apa? Karena kalian, ya kan, yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, ya, agama kalian bertentangan dengan agama kita. Ya, sehingga mereka enggak senang ketika orang-orang hijrah dari Mekah ke Habasyah ini, dia aman di sana, dia tenang di sana, dia nyaman ibadah di sana. Mereka enggak senang. Ini berarti permusuhannya permusuhan agama, bukan permusuhan pribadi. Sama seperti yang saat ini terjadi. Orang-orang kufar, ya, itu tidak memusuhi pribadi-pribadi orang-orang Islam, tetapi memusuhi agama Islam. Kita sama, antum kalau misalkan hidup di tengah masyarakat. Kita hidup di tengah masyarakat. Ya kan? Kita baik sama mereka. Kalau ketemu dengan kita, mereka sopan, ngomongnya baik dan lain sebagainya. Tapi di balik itu, ya kan, memusuhi. Sebenarnya dimusuhi bukan kitanya. Yang dimusuhi itu adalah keyakinan yang kita peluk, keyakinan yang kita pegang teguh. Itulah yang dimusuhi oleh mereka. Ya, antum barangkali pernah gesekan dengan orang-orang yang anti, ya, katanya Wahabi, Salafi dan lain sebagainya. Kalau mereka ketemu dengan kita baik, mereka ketemu dengan kita baik, ya kan? Ketemu dengan kita baik. Apalagi kita sering nyapa, sering tegur sapa, sering ngobrol, sering memberikan sesuatu, baik. Jadi baik, ya. Tapi yang mereka musuh itu adalah keyakinan kita. Ya, dan itu dari dulu sampai sekarang. Orang-orang kufar itu tidak menyukai Islam ini tumbuh subur. Tidak menyukai Islam ini berkembang. Enggak suka. Jadi tidak suka Islam ini berkembang. Maka caranya bagaimana? Ya ini. Orang-orang yang masih dalam keislaman mereka, bagaimana mereka dikembalikan kepada kekufuran. Itu yang dari dulu sampai sekarang terus mereka lakukan. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita paham akan hal ini, kita akan semakin teguh dengan agama kita. Kita akan semakin teguh dengan akidah kita. Bahwa mereka tidak musuhi kita, tapi yang dimusuhi itu adalah apa yang kita perlu, apa yang kita yakini, apa yang kita jalani. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi jelas, ya. Jadi permusuhan mereka bukan kepada pribadi. Seharusnya kalau misalkan mereka orang-orang beriman ini hijrah dari Mekah ke Habasyah, hijrah sudah selesai sudah, wis berkurang, pengikut mereka berkurang. Tapi kan enggak. Mereka sampai berdaya upaya bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu kembali ke negeri mereka. Berarti yang dimusuhi pribadinya, bukan pribadinya, yang dimusuhi itu adalah agamanya. Pokoknya bagaimana caranya agar mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ini. Kita pun mungkin ada yang berselisih, ya kan, dengan orang tua kita. Ya kan? Seperti Nabi Ibrahim berselisih dengan bapaknya. Bukan Nabi Ibrahim yang dimusuhi, tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi permusuhannya adalah kepada agama, kepada keyakinan yang menyelisihi daripada keyakinan mereka. Dan pelajaran yang terakhir, dalam kitab ini dikatakan, terakhir untuk pertemuan kali ini, Utsman bin Hasan, ya,
pernah menyebutkan Uthman bin Ali Hasan dalam Manhaj al-Istidlal ala Masail al-I'tiqad. Dia mengatakan wa kana salaf, orang-orang dahulu, idza su'ila ahaduhum, kalau mereka ditanya an mas'alatin min masailil i'tiqad, kalau ditanya satu permasalahan akidah, aja babi nususil kitab was sunnah, mereka akan menjawab dengan nas Alkitab dan as-sunnah. Jadi kalau ditanya tentang masalah akidah, maka mereka akan menjawab dengan nas-nas kitab dan as-sunnah. Sebagaimana dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama Najasyi. Yang insya Allah akan kita sampaikan ya percakapannya, diskusinya pada pertemuan yang akan datang. Ketika ditanya pada hari yang kedua, mereka mengatakan yang tidak benar tentang Isa. Akhirnya dipanggil lagi, kemudian ditanya, apa yang engkau tahu tentang Isa? Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, saya hanya menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada Nabi saya. Akhirnya dibacakanlah kepada mereka ayat Al-Quran, Kitabullah. Hanya dibacakan itu. Jadi hanya dibacakan itu. Makanya kita pun sama. Kalau kita ditanya, oh akidahnya menyimpang, bacakan saja yang ada dalam Al-Quran. Misalkan, oh orang-orang salafi itu mujassim. Orang-orang salafi itu mujassim. Orang-orang wahabi itu mujassim. Apa itu mujassim? Jadi menetapkan bahwa Allah itu punya jisim, punya jasad. Kenapa? Karena orang-orang salafi itu mengatakan bahwa Allah punya tangan. Maka jawab dengan Al-Quran. Loh, Al-Quran kan berkata, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya Allah terjulur memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi, ketika menghadapi orang-orang yang bermasalahkan masalah akidah, jawab saja dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Agar mereka berpikir sendiri. Nah, karena apa? Inilah cara-cara salafus saleh terdahulu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau menghadapi orang-orang yang mengatakan, oh maksudnya tangan itu bukan tangan, tapi maksudnya tangan itu adalah kekuatan. Ya kan? Baru dibantah. Ya, orang Ahlussunnah wal Jamaah kalau berdalil dengan masalah akidah mesti dibacakan Al-Quran. Ayat ini bagaimana, ayat ini bagaimana, ayat ini bagaimana. Mereka akan bingung dengan sendirinya. Ahli kalam akan bingung. Orang-orang Mu'tazilah akan bingung. Nah, kenapa Ahlussunnah seperti itu? Karena mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bicara masalah akidah, sudah bacakan saja apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya para jemaah pentingnya ada hafalan Al-Quran dan hadis. Nah ini, ya pentingnya ada hafalan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalkan ditanya masalah akidah, oh ini ada di Al-Quran gini, ada di Al-Quran gini, ada di hadis seperti ini dan lain sebagainya. Seperti itu cara membantah, ya kan, orang-orang yang bertanyakan masalah akidah. Ya, Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini sampai pelajaran yang kelima, ya, dari kisah hijrahnya orang-orang beriman menuju ke Habasyah. Allah alam bisawab. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Monggo. Oke. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan. Oke. Apakah ada cara-cara untuk masyarakat untuk lebih taat kepada Allah yang penduduknya minoritas Islamnya sedikit? Ya, bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Firman Allah jelas, arahan Allah jelas. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Ya, jadi seru ke jalan Rabbmu dengan hikmah.
Dalam surat An-Nahl ayat 125 ya. Seru ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan debat mereka dengan cara yang terbaik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pertama kita diperintahkan ngajak orang ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu apa? Ada yang menafsiri hikmah itu Al-Quran dan hadis. Udah bacakan saja Al-Quran dan hadis kepada dia. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan hikmah itu ya kata-kata bijak. Contohnya seperti ini ya. Masuk sampean sholat, gak tahu sholat, ya kan? Saumur-umure. Kemudian sholat gesok paling ngarep maneng itu kan. Mati disolati kayak gitu. Padahal sebenarnya itu juga nggak benar. Karena apa? Karena kalau orang nggak pernah sholat ya nggak usah disolati. Ya, antum kalau misalkan lihat ada tetangga nggak pernah kelihatan sholat, baik di rumah ataupun di masjid, jangan sholati. Sampai lek gak sholat, gak tak sholati lu menilai mati. Misalkan kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Itu hikmah. Ya, ada juga mana hikmah itu ya kitabullah dan sunnah. Kemudian kalau nggak bisa, maka dengan mau'idhah hasanah. Tadi bisa masuk dalam mau'idhah hasanah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, nasihat itu ada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka seru berikan nasihat dengan cara yang baik. Atau kalau nggak bisa, wajadilhum billati ahsan. Debat mereka dengan cara terbaik. Nah, Syekhul Islam mengatakan, debat itu ada cara yang terbaik, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang terburuk. Maka mujadalah dengan cara terbaik. Contoh mujadalah dengan cara terbaik itu seperti mujadalahnya ya kan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya atau Nabiullah Musa alaihissalam, ya kan mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya Rabbku zat yang mematikan dan menghidupkan. Kemudian Fir'aun mengatakan, saya bisa. Dua orang dipanggil, satu dieksekusi dan satu tidak. Kemudian Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Rabbku menerbitkan matahari dari timur, sekarang terbitkan matahari dari barat. Akhirnya dia diam. Nah itu mujadalah terbaik. Ya mujadalah terbaik. Nah cara kepada masyarakat itu seperti itu. Ya seru. Kata-kata seru itu seru, dakwahi itu ajak. Ya cuman kadang kita kan karena nggak terbiasa, kemudian ada pakewuh, akhirnya jarang. Wis urusannya dewi-dewi. Kan gitu kan ya. Jangankan kepada orang lain, kepada anak kita loh, kita kadang juga enggak kok. Apalagi anak kita sudah berumah tangga dewasa. Kita paling ngomongi sama mantu. Sampai ngomongi bojone sampean niku. Nggih, kan gitu. Ya, bukan ngomong kepada anak kita. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai pun Fatimah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sudah berumah tangga, itu saja masih mengingatkan, gak sholat malam dah. Kan ada hadisnya. Nah kalau untuk sholat malam saja itu diingatkan, apalagi sholat wajib. Nah kita pun seharusnya seperti itu. Nah kalau kepada anak sudah terbiasa, kita lanjutkan kepada orang lain, tetangga kita. Ya gampang aja, monggo sholat. Coba dah gitu aja, monggo sholat. Nanti kalau sudah terbiasa mengatakan monggo sholat, nanti akan terbiasa. Atau contoh paling gampang, biasa enggak kita mengatakan kepada tetangga kita, Assalamualaikum. Sing sudah biasa apa? Nun sewu, monggo, kan gitu kan? Itu harus kita rubah, kita tambahi. Bukan hanya sekedar monggo, tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti kalau sudah terbiasa, masyarakat akan balik nyalami kita kalau suatu ketika kita lupa. Dan saya sudah menerapkan itu. Jangankan mereka, yang anak-anak pun. Anak-anak, itu kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW juga biasa mengucapkan salam kepada anak-anak. Ketika kita mengucapkan salam, kemudian suatu ketika kita nggak mengucapkan salam, mereka Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, kita tingkatkan levelnya. Kalau selama ini monggo, nun sewu, ganti salam. Kalau sudah itu ditambahi lagi, monggo Pak sholat, monggo Pak ini. Ya, atau dengan perkataan yang lain, napa mboten sholat, kan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada satu pertanyaan, Ustaz. Nggih. Di lingkungan saya, di lingkungan rumah saya, keluarga besar saya masih suka menjalankan amalia bid'ah, Ustaz. Amalia? Bid'ah, Ustaz. Oh iya.
saya lebih sering diwarnai daripada mewarnai Ustadz, yang artinya saya harus selalu beralasan ini dan itu untuk menghindari ajakan-ajakan mereka Ustadz. Apakah jika saya memutuskan untuk hijrah ke satu tempat yang misalkan tidak berkumpul di suatu keluarga tersebut, apakah itu disebut memutus silaturahmi Ustadz? Ya, bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, sholat istikharah dulu kalau mau pindah. Ya, Imam Nawawi mengatakan mau pindah rumah, mau usaha baru istikharah. Ya, kemudian yang kedua, kalau hasil istikharahnya harus hijrah, ya hijrah. Ya, bukan berarti ketika kita sudah hijrah silaturahim terputus, enggak. Silaturahim enggak terputus. Kita masih bisa senantiasa nyambung. Senantiasa berkunjung. Mungkin tidak satu rumah. Ya, mungkin beda rumah, atau mungkin tidak satu RT tapi beda RT, mungkin enggak satu dusun tapi beda dusun, tapi tetap senantiasa menjaga rahim. Ya, senantiasa menjaga rahim, ya kan? Maka harus ada kompensasi. Misalkan keluarga kita mengadakan acara setelah kematian misalkan. Kompensasinya apa? Ya kita ke sana, ya kan? Bantu apa yang bisa kita bantu, tapi tidak kaitannya dengan amaliyah yang di situ ada unsur yang enggak benar, bid'ah itu. Ada kompensasinya dan kita harus menjadi lebih baik. Jadi kita harus menjadi lebih baik, menjadi orang yang paling berbakti. Orang kalau sudah ngaji itu harus lebih berbakti kepada orang tua. Orang kalau sudah ngaji itu harus lebih bisa nyambung rahimnya kepada kerabatnya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dia diangkat menjadi seorang nabi, kemudian dia datangi malaikat Jibril, dia tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aku khawatir akan diriku. Tapi apa perkataannya Khadijah? Sekali-kali tidak. Anda itu orangnya sukanya nyambung rahim. Nah, Nabi kita sebelum menjadi Nabi itu terkenal orang yang senantiasa nyambung rahim. Ketika menjadi seorang Nabi sangat menganjurkan untuk senantiasa nyambung rahim. Makanya orang kalau sudah ngaji itu harus senantiasa nyambung rahim. Kompensasinya kita jauh dari keluarga, tempat tinggalnya, khawatir terpengaruh itu semuanya, tapi kompensasinya rahimnya harus disambung. Ada misalkan kita punya bibi ditinggal mati sama suaminya, mereka lebih berhak dapatkan, ya kan, sedekah kita daripada yang lainnya. Kita punya paman itu meninggal, punya anak kecil, dia anak yatim yang lebih berhak untuk kita berikan santunan jika dibandingkan anak yatim yang lainnya. Nah ini sekali lagi, orang kalau sudah ngaji itu seharusnya lebih birrul walidain, seharusnya lebih banyak silaturahimnya kepada keluarganya jika dibandingkan dengan tidak. Nah kadang kita ini sudah ngaji, ya karena penampilannya beda, akhirnya jaga jarak terus, nggak pernah nyambung rahim, nggak pernah kunjung gitu kan, nggak pernah minta maaf dan lain sebagainya, ya akhirnya tambah susah. Lihat jenggot kita sudah susah, sikap kita seperti itu tambah susah. Lihat cadar sudah susah, sikapnya seperti itu tambah susah lagi sudah. Ya, jadi seperti itu. Wallahu bishawab. Oke, sudah? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Masih ya. Diizinkan Ustaz? Monggo, terserah panitianya. Oh, okay. Semoga makanannya enggak dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hijrah dari Mekah ke Madinah Ustaz. Misalkan kalau perumpamaan kita itu kalau pindah ke suatu tempat yang agak lama itu kan harus izin RT RW Ustaz ya. Yeah. Nah kalau hijrah dari Mekah ke Madinah itu apa seperti harus izin ke? Oh enggak, dulu enggak seperti itu. Enggak, zaman dulu ya enggak. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi, zaman dulu enggak serumit zaman sekarang ya. Enggak serumit zaman sekarang. Mungkin yang dimaksud hijrah ke Habasah. Yang jelas ketika hijrah ke Habasah tidak ditanya. Baru ditanya itu ketika datang dua utusan ini, kemudian menyampaikan bahwa di negerinya ada orang yang hijrah dari
tempat tinggal mereka. Ketika dua utusan ini datang ke sana, maksudnya apa? Nanti kalau ngajak balik orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasah ini, mesti nanti akan ada crash. Ada crash di sana, ada aparat keamanan, mesti akan jadi masalah nasional, masalah kerajaan. Akhirnya mereka datangnya kepada raja itu. Kalau izin RT RW tidak ada. Oke, izin seperti itu tidak ada. Makanya mereka datangnya kepada raja itu karena apa? Ini berpotensi ya mendatangkan masalah. Ya makanya mereka minta kepada ini agar mereka ini bukan hanya ditarik tapi diusir dari negeri itu. Agar dikembalikan ke negeri mereka, suruh balik, nggak boleh di negeri ini, nggak boleh di Habasah, harus kembali ke Mekah. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Ya buktinya diterima. Hijrah Habasah pertama diterima, hijrah Habasah. Nah ini provokatornya dari Mekah ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang terakhir. Terakhir Ustaz. Nggih. Mbak Nur nasinya diingat lagi Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan, ini berdasarkan kisah nyata teman saya Ustaz. Jadi singkat cerita beliau hijrah dari pekerjaannya di bank, resign dari bank, kemudian dapat pesangon yang cukup lumayan, kemudian beliau mencoba untuk berdagang. Iya. Tapi nilalah berdagangnya ini bangkrut, istilahnya kurang berpengalaman atau mungkin kurang berhitungan sehingga usahanya itu tidak berjalan dengan baik dan akhirnya terjerat utang lagi. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah setelah hijrah dari yang model seperti itu, apakah kita harus membersihkan harta kita dulu atau seperti apa? Dan kemudian kalau istilahnya di hubungan dengan zaman sekarang kan juga bisa jadi hijrah dari pekerjaan kita di perusahaan yang terhubung dengan Israel. Seandainya seperti itu, apakah juga langkahnya seperti juga membersihkan dulu atau gimana? Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Antum kalau dengarkan kajiannya berapa asatid kibar ya, jadi orang resign dari bank itu kalau dia nggak punya harta lagi, maka itu boleh. Jadi itu boleh, ya. Jadi itu boleh. Kemudian dia gunakan sebagai modal usaha, itu juga diperbolehkan. Jadi dalam kondisi seperti ini bisa. Coba dengarkan kajiannya Ustadz Irwandi, ya Ustadz Amin Nur Bait, hafizahumullah ta'ala, atau Ustadz Arifin Badri ya. Jadi yang seperti itu diperbolehkan, ya. Ketika kita sudah resign. Tapi kemudian yang kedua, taubatnya itu harus nasuha, harus benar-benar. Artinya gini, misalkan dia mau mulai usaha, ya jangan hanya perhitungan manusia saja. Artinya hitung-hitungan, oh ini nanti akan sukses. Tapi betul-betul bergantung kepada Allah Ta'ala, ya mengawali usahanya dengan istikharah di antaranya. Ya jadi seperti itu, istikharah. Kemudian taubatan nasuha, ya jangan utang. Ya seadanya itu saja dikelola, ya kan. Kemudian kalau misalkan perlu utang, ya kan, maka ya nggak ada unsur riba di dalamnya. Unsur ribanya itu apa? Misalkan ada denda, ya kan, ada denda. Kemudian ya ada penambahan nilai dari yang diutangkan kepada kita. Kalau misalkan ada seperti itu ya sama saja, kita masih belum tahu taubatan nasuha. Ya, ada kisah ini, saya juga baru dengar, ada orang itu taubat. Jadi dia keluar dari pekerjaan, tapi ternyata keluar dari pekerjaan itu karena dia diintimidasi oleh mantan supervisornya. Akhirnya dia udah keluar. Loh berarti dia belum taubat. Kalau dia taubat, dia betul-betul kembali ke jalan Allah dan menganggap bahwa riba itu haram, tidak boleh. Dan saya nggak akan muamalah dengan itu semua. Nah seperti itu. Jadi harus totalitas, taubatan nasuha. Allah kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah yang nasuha, yang tulus. Ya, sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Nah, berarti ketika taubat ya sudah, nggak muamalah dengan itu. Ada contoh, ini ikhwan cerita, dia taubat, dia dulu kerja di leasing. Dia jual beli mobil.
ya kan? Kemudian dia kerjasama sama temannya di showroom. Dia nggak menerapkan riba. Tapi kalau misalkan ada orang, Mas saya pengen nyicil, oh kalau nyicil jangan saya cash. Kalau nyicil sama orang itu aja, sampai hubungan dengan dia. Ya sama saja kan? Ya kan? Dia tidak muamalah dengan riba, tapi suruh muamalah riba dengan orang lain. Itu aja sama dia kalau muamalah riba. Ya kan sama saja. Ya, termasuk menunjukkan kepada perbuatan dosa. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang melakukan menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti pelakunya. Sebaliknya menunjukkan kepada keburukan, dia dapat dosa seperti pelakunya. Kan kayak gitu, berarti belum taubatan nasuha. Itu. Kemudian dengan muamalah di tempat kerja yang tempat kerjanya itu nyata-nyata dukung Israel. Nah kalau misalkan nyata-nyata dukung Israel, kemudian antum keluar, kemudian ada gambaran pekerjaannya apa, ya nggak jadi masalah. Resign juga nggak jadi masalah. Kalau misalkan bagi kita masih samar, ya nggak usah. Ada seorang ustadz yang dulu pernah kita datangkan ke Al-Um itu, dia yang berhasil mengislamkan banyak orang, khususnya di daerah Kalimantan, ya kan? Dia adalah mantan misionaris. Dia mantan misionaris, ya kan? Memang tugasnya untuk menasronikan orang-orang non-muslim, ya kan? Dia tahu sendiri ada satu air mineral itu memang dia suplai untuk itu, untuk kegiatan misionaris. Makanya dia kalau disuguhi air mineral itu dia nggak akan mau, cari yang lain, saya tahu. Tapi kalau misalkan ada orang kerja di tempat itu nggak apa-apa, kerja di tempat itu nggak apa-apa, ambil gajinya sebanyak-banyaknya untuk sampean, bukan untuk mereka, kayak gitu. Jadi seperti itu, ya. Allah alam bisawab. Kalau misalkan kita tahu, ya kan, dan kita bisa resign dan ada kebaikan dari kita resign, nggak jadi masalah. Allah alam bisawab. Mungkin ini waktunya sudah berlebih. Semoga tidak membuat perut antum semuanya merintih kesakitan, tidak juga makanannya basi, ya insya Allah enggak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.